Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, saya bisa dijadiin host nih, biar bisa share screen. Oke. Kita mulai aja ya. Nanti teman-teman yang lain boleh dikabari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi pemahaman dan ilmu yang manfaat. Dan juga eh, dan diberi kesehatan ya untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. لا هذه النية على كل نية صالحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. Eh, Kawan-kawan dokter sekalian, insya Allah ini eh, sesi terakhir sebelum Ramadan mungkin ya, karena sepertinya, gitu, sepertinya pekan depan tuh kita mungkin sudah taraweh ya. Jadi setelah ini kita bisa istirahat dulu. Nanti insya Allah ba'da Syawal kita bisa lanjut lagi ya. Dan sambil kita menyambut datangnya bulan Ramadan, usulan yang kemarin disampaikan, ya, kita tarhib Ramadan, kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira. Kemudian juga yang paling penting dengan ilmu. Bagaimana supaya kita bisa optimalkan nanti ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, ini saya kasih beberapa slide untuk kita bahas bersama-sama. Nah, kita mulai ya. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, Ramadan itu macam-macam kegiatannya. Puasa, ya, taraweh, tilawah, sedekah, iktikaf, perang, dan yang lain-lain. Artinya, kayaknya Ramadan itu jangan diartikan bulan leha-leha, jangan dianggap bulan untuk santai-santai, dan akhirnya lemes-lemes ya, untuk tidur. Enggak, Ramadannya Rasul ini kira-kira kayak begini, masih banyak lagi nih. Ya, ya puasa, ya taraweh, ya tilawah, bahkan perang, Masya Allah. Ya, kita nggak perang. Rasul pertama kali turun perintah perang itu pada saat puasa. Ya, jadi dalam kondisi yang luar biasa, ya puasa, lapar, haus, perang, dan menghadapi musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat, gitu kan. Ya, itulah menjadi bukti bahwa Ramadan itu bukan bulan apa, bukan bulan lemes, tapi bulan semangat untuk kita mengisinya dengan berbagai macam kebaikan, sebagaimana yang Rasul contohkan, gitu. Oke, sekarang kita lihat sebelum kita masuk kemana-mana, saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah ru'yat ya, dalam menentukan satu Ramadan dan satu Syawal. Ini ada hadis, ya, ada hadis yang biasa jadi rujukan. eh, Bunyinya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, fa in ghubiya alaikum. Dan dalam riwayat fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Jadi di sini Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi. Ya, berpuasalah kamu karena ru'yat dan berbukalah, maksudnya berbuka itu di bulan Syawal nanti karena ru'yat. Ya gitu. Nah, kalau
nanti terhalang pandangan kalian oleh awan, maka sempurnakan saja bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, ingin saya sampaikan adalah di sini, kenapa sampai hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ru'yat tetap dilakukan. Karena sabda Nabi itu. Karena ibadah itu berdasarkan sabda Nabi, berdasarkan wahyu. Ya, jadi kita itu beribadah aja karena Nabi perintahkan begitu. Adapun sains, ilmu itu ya alat bantu saja. Makanya tidak ditinggalkan oleh ulama ru'yat ini. Nah, kalau yang belajar bahasa Arab, dia bisa melihat bahwa ada 3 macam setidaknya kata yang satu akar kata dengan uh, ru'yat. Dari kata ro'a, asal katanya itu ro'a. Kalau belajar bahasa Arab itu ada namanya fi'il madi, kata kerja. Nanti ro'a itu bisa berubah menjadi ru'yat, bisa menjadi ru'yan, dan bisa menjadi ro'yan. Gitu ya. Nah, ini 3, ini akar katanya sama. Nah, cuma maknanya beda. Bedanya di mana? Kalau ru'yat, ya, ru'yat itu artinya melihat dalam keadaan jaga. Ya, melihat dalam keadaan tidak tidur, itu namanya ru'yat. Nah, kemudian kalau ru'yan itu artinya melihat pada saat tidur. Ya, makanya artinya mimpi. Nah, ru'yan itu melihat, tapi melihatnya waktu lagi tidur. Namanya ru'yan. Nah, kemudian ada lagi ro'yan. Kalau ro'yan itu melihat, tapi bukan dengan mata, bukan juga dengan pada saat tidur, tapi melihatnya dengan pikiran. Nah, itu namanya berpendapat. Makanya ada dulu di dalam sejarah Islam itu ada namanya ahlur ra'yi, ya, kelompok memikir, ya, yang punya pemikiran cerdas, orang-orang itu ahlur ra'yi itu, ya, gitu. Atau juga ada nanti dalam ilmu tafsir namanya tafsir bil ma'thur dan tafsir bir ra'yi. Jadi 3 itu. Nah, dalam hadis Nabi menyebutnya sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena ru'yat. Nah, makanya ini dipegang oleh para ulama. Tetap meskipun zaman sudah maju, teknologi sudah canggih, ilmu sudah begitu luar biasa, tetap ru'yat itu tinggal. Ya, cuma sebagian sebagian kaum muslimin melihatnya bukan dengan melihat dengan mata kepala, tapi melihatnya dengan ilmu. Nah, itu yang kemudian diartikan jadi hisab oleh sebagian kawan-kawan kita. Jadi ada yang mengartikan ru'yat itu dengan mata, ada yang ru'yatnya dengan ilmiah, dengan hisab tadi. Itu yang menjadi kenapa ada perbedaan antara yang ru'yat dengan yang hisab, karena beda tafsirnya di situ. Tapi sebenarnya yang ru'yat pun itu ada hisabnya. Makanya sebenarnya bagus tuh yang dilakukan oleh pemerintah ketika menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal itu memadukan metode hisab dan ru'yat. Jadi dihisap tetap, jadi yang mau ru'yat itu tetap ada hitungannya, nggak asal-asalan. Kemudian diru'yat untuk memastikan bahwa memang hilal itu ada. Kenapa masih tetap di ru'yat? Karena kan padahal udah dihitung, kalau dihitung kan udah ketahuan. Karena perintah Nabi suruh ru'yat, makanya nggak ditinggal ru'yat itu. Nah, nanti kelihatan tuh, oh iya tingginya sekian derajat, gitu, sekian derajat. Kalau hisap itu sebenarnya adalah bukan untuk menetapkan kalau kata para ulama, sebenarnya hisap itu untuk menolak. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat, padahal menurut hisap itu tidak mungkin dilihat, maka itu bisa ditolak tuh pengakuannya, kesaksiannya bisa ditolak. Ya, nggak mungkin tiba-tiba dia bilang bisa, ah, itu nggak bisa. Nggak bisa diterima kesaksiannya. Jadi kalau untuk menetapkan sebenarnya pakainya ru'yat, bukan hisap. Ya, kalau kulihal itulah yang terjadi. Kenapa ada perbedaan di kalangan umat Islam, ya, sehingga hampir tiap tahun kadang-kadang ada yang berbeda, ya, hari ini ada yang puasa, ada juga yang besok, ada yang hari ini lebaran, ada yang besok, ya, gitu ya. Kalau saya pribadi, saya uh, mengikut ru'yat dan selalu dengan keputusan bersama. Jadi saya kalau diundang untuk apa khutbah Idul Fitri, saya suka tanya dulu itu lebarannya bagaimana, ikut ru'yat atau hisab. Kalau ikut hisab saya belum bisa terima karena bukan bukan mengartikan salah ya, maksudnya saya pengennya bareng-bareng aja gitu sama yang lain. Jadi pas keluar enak gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ngambil milih
yang berdasarkan hisab, ya silakan saja. Ya, masing-masing punya hak. Asalkan masih dalam tahap yang wajar. Jadi perbedaannya kalau 2 hari itu sebenarnya masih wajar sih. Yang nggak wajar tuh kalau hisapnya ngaco. Ini kayak sebagian kelompok yang ada di Padang, ya, yang Naksabandia yang tiap tahun selalu beda, lebih cepat, ya, bisa 4 hari bedanya. Nah, itu nggak benar. Atau sebagian lagi kemarin di Jogja sempat ada kalau nggak salah, itu juga hisapnya salah, nggak boleh. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu hak tanggal, kalau nggak 29, 30. Jadi itu aja, nggak ada 28, nggak ada 31. Makanya cukup. Jadi kalau saya karena nggak lihat langsung saya, jadi cukup ketika mendengarkan aja pengumuman. Udah yang berhasil nih, ru'yat. Kemudian nanti diputuskan. Ramadan tanggal sekian. Oh, Syawal tanggal sekian. Ya udah saya ikut aja. Kalau dia benar, alhamdulillah. Kalau dia nggak benar, yang tanggung jawab dia. Saya nggak tanggung jawab. Kan kita udah mewakilkan urusan kita kepada mereka. Tapi kan yang ru'yat nggak satu orang. Ya, disebar tuh di beberapa titik di mana-mana supaya bisa apa? Bisa ngeliat gitu. Kalau seandainya posisinya bagus, dia bisa ngeliat. Ya, dan kalau tidak terhalang hujan dan sebagainya. Nah, di situ ya, sebenarnya sih saya berharap tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan tiap tahun kan nggak enak juga kalau seandainya tiap tahun lebarannya beda-beda gitu ya. Sebenarnya kalau umaroknya menetapkan, nah itu enak. Tapi kan umaroknya tidak menetapkan dan memberikan kebebasan dengan pilihan masing-masing, ya sudah akhirnya tetap ada perbedaan. Kalau seandainya umaroknya mengambil keputusan, maka khilaf itu harus hilang. Karena dalam kaidah fikih itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, keputusan hakim itu mengangkat khilafiyah yang ada. Sudah semuanya sepakat. Gitu ya. Dan kayaknya cuma di Indonesia nih yang tiap tahun suka ada perbedaan. Ya, kalau di negara lain nggak ada kayaknya. Ya, nggak sampai begitu. Meskipun dalam keseharian mungkin mereka amaliyahnya berbeda. Tapi untuk Ramadan dan Syawal mereka nggak berbeda. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, puasa lah ya. Puasa, ini ada hadis Nabi. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, dan kalau dalam ayat Quran juga ada. Nah, banyak lah ya kita baca. Ya, biasa tuh 183 Al-Baqarah 185 itu terus itu bicara tentang puasa Ramadan. Jadi kita puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian sahur, ya, sahur lah. Nabi perintahkan kita untuk sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, itu berdasarkan hadis begitu. Mungkin dalam dunia kedokteran, nah, teman-teman dokter lebih paham makan pagi itu manfaatnya kayak apa, gitu ya. Tapi Rasul mengatakan sahur itu berkah. Ya, makanya kita jangan sampai nggak sahur pagi-pagi itu. Dan sahurnya itu agak ditunda, jangan terlalu malam. Ya udah kurang lebih 1 jam lah, 1 jam sebelum subuh kita sahur. Jadi nggak terlalu lama menahannya. Seperti itu. Jadi jangan sampai nggak sahur. Atau cuma minum air. Ya. Atau apalagi tambah makanan yang lain. Jadi kenapa? Karena berharap berkah itu. Dan Nabi mengatakan dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun kita mungkin kuat nggak sahur, tapi jangan sampai nggak sahur. Meskipun hanya sekedar minum air atau teh manis, sekedarnya itu sahur juga, ya, supaya dapat berkah dari apa sahur tadi itu. Yang kedua, nah ini yang penting ingin saya sampaikan, hati-hati ketika sahur. Hati-hatinya apa? Kadang ada orang salah paham ketika sahur. Ada hadis begini. Ini hadis pertama ya. An Abi Hurairah, anin Nabi SAW, qala idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan wadah makanan ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia menyelesaikan hajatnya. Atau dia makan dulu. Ada orang yang salah memahami hadis ini. Dia hanya berpaku pada hadis ini saja. Sehingga akhirnya menurut dia kalau lagi makan sahur, kemudian azan, ya udah makan aja. Nggak batal. Katanya. Terusin aja makan.
Nah, ini bahaya nih. Ya, kenapa? Karena dia tidak melihat sumber-sumber hadis yang lain. Ya. Jadi kalau berdasarkan hadis ini kesannya tidak batal. Sebab Nabi bilang kalau ngedengar azan, makanan yang di tangan, biarin aja, makan aja, jangan ditaruh, makan aja, selesaikan hajatnya, makan. Padahal hadis ini ada kaitan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain yang mana? Nah, ini hadis yang kedua. Hati-hati. Hadis kedua Nabi mengatakan Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinani. Ya, kata Rasul, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Rasul itu punya dua muadzin, ya, Bilal wa Ibnu Umi Maktum. Bilal dan Ibnu Umi Maktum. Nah, lalu Nabi bilang, faqala Rasulullah SAW, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Fakulu washrobu, makanlah dan minumlah kalian. Hatta yu'adzina Ibnu Umi Maktum, sampai Ibnu Umi Maktum azan. Gitu ya. Qala walam yakun bainahuma illa ayyan zila hadha wa yarqa hadha. Dan jarak antara Bilal dan Ibnu Maktum itu nggak jauh ya. Yang satu turun dari bukit, yang satu naik gitu ya. Gitu aja. Jadi nggak lama jaraknya itu. Nah, artinya gini. Jadi hadis pertama itu sebenarnya adalah boleh makan ketika azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Kenapa? Nah, karena di Madinah itu kan azannya dua kali. Sampai hari ini kalau ada yang pernah umroh atau haji, di Madinah itu azannya dua kali. Azan subuhnya dua kali. Nah, orang yang ketika azan pertama masih makan, ya itu nggak batal memang. Itu silakan makan, teruskan makannya. Karena memang belum subuh ketika itu. Nah ya, adapun kalau dia makan di azan yang kedua, kan dia batal. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh. Gitu ya. Nah, di Indonesia ini kita azannya satu kali subuh itu. Jarang atau mungkin nggak ada tempat yang azannya dua kali. Artinya, kalau ada muazin yang sudah azan subuh, itu sudah masuk waktu subuh. Ya, bukan azan untuk ngebangunin orang, bukan. Nah, orang yang masih makan ketika azan subuh, maka batal puasanya. Ya, dan wajib dia kodok nanti setelah Ramadan itu. Gitu ya. Gitu. Nah, ini berdasarkan pendapat siapa? Para ulama. Ya, Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, ini dikatakan wa yakunu qaulun Nabi SAW idza sami ahadukum menida wal ina ala yadih khabaran ani nidail awal liyakuna muwafiqan li hadits Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Qala wa ala hadza tattafiqul akhbar wa billahi taufiq. Jadi kata Imam Nawawi, ya Imam Nawawi ini ulama hadis, ulama fikih besar. Ya, perkataan Nabi SAW ketika kalian mendengar azan dan wadah di atas tangannya ialah berita untuk azan awal. Nah, azan pertama itu. Kenapa? Agar sesuai dengan hadis Ibnu Umar yang tadi kedua tuh. Dan Aisyah. Ya, ada hadis lagi, riwayat Aisyah. Jadi tiga yang meriwayatkan. Dan atas itu hal sesuai khobar-khobar. Jadi kalau belajar hadis itu jangan dapat satu hadis langsung diamalin aja. Gitu ya. Harus lihat hadis-hadis yang lain. Kenapa? Nanti ada metode untuk memahami hadis itu dengan benar. Ya. Sehingga tidak kontradiksi. Tidak salah, tidak gegabah dalam memahami hadis itu. Nah, apa kalau hadis yang Aisyah yang mana? Nah, ini yang di bawah nih. Inna bilalan yu'adzinu bilailin. Ya, fakulu washrobu. Tuh kata Sina Aisyah gitu. Ya. Nabi mengatakan gitu, Bilal itu azan pertama di malam hari, maksudnya belum subuh. Maka makan dan minumlah. Sampai kapan? Hatta yu'adzina Ibnu Umi Maktum. Sampai Ibnu Umi Maktum azan. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai salah paham terhadap masalah ini. Hadisnya sahih, iya betul hadisnya sahih, ya. Tapi pemahamannya tidak sahih jadi masalah tuh. Jadi orang yang masih, saya ingatin lagi, orang yang masih makan ketika azan subuh maka puasanya batal, wajib dia nahan sampai maghrib, tapi nggak dihitung puasa, ya. Dia namanya dia wajib menghormati orang-orang yang sedang berpuasa, dia menghormati Ramadan. Nanti setelah Ramadan dia wajib qadha, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi gimana dong kalau pas lagi makan, tiba-tiba azan? Ya sudah, yang di mulut buang, yang di tangan lepas. Nggak batal kalau kayak gitu. Jadi kalau masih keburu dibuang, nggak sampai ketelan lagi setelah azan, langsung. Insya Allah kumur-kumur nggak masalah. Tapi kalau masih terus aja, udah makan aja terus nggak apa-apa. Batal puasanya itu. Ya, batal puasanya. Makanya hati-hati. Ya, saya ingatin di sini, jangan sampai gegabah kita melihat satu hadis. Betul hadisnya ini hadis yang pertama tuh. Tapi hadis ini ada kaitan dengan hadis yang lain.
Makanya jangan sampai melihat satu hadis sudah menyimpulkan hukum. Ya. Oke. Nah, makanya orang Indonesia itu, ulama kita tuh hebat. Bikin apa? Jadwal imsakiyah. Nah, ini bukannya berarti kalau udah imsak itu nggak boleh makan. Bukan. Ini kalau di jalan itu kayak lampu kuning. Ya, supaya apa? Siap-siap buat berhenti. Jadi kalau ada orang yang masih makan pada saat waktu imsak, dia nggak batal puasanya. Karena memang itu belum apa? Itu belum waktu subuh. Kan biasanya dikasih waktunya 10 menit ya sebelum waktu subuh. Persis itu. Dasarnya apa? Dasarnya hadis yang riwayatkan Imam Bukhari ini. Ya, diriwayatkan apa? Eh, Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, tasaharna ma'an Nabi, thumma qama ila shalah. Qultu kam kana baina al-adzan was sahur? Qala qadra 50 ayah. Ini diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, dia berkata, kami sahur bersama Rasul, Nabi SAW. Ya, lalu beliau melakukan sholat. Saya bertanya, rawinya nih ya, bertanya, berapa jarak antara azan dan sahur? Zaid, sekitar 50 ayat. Nah, 50 ayat itu kalau kita baca, kurang lebihnya 10 menit. Coba aja. Ya, kurang lebihnya tuh. Nah, kalau orang yang biasa baca surat Yasin itu kan 83 ayat. Itu sekitar 15 menit. Ya, kurang lebihnya segitu. Nah, makanya di sini dikasih waktu imsak misalnya. Subuh jam 4.42. Imsaknya 4.32. Dan ini bukannya ngada-ngada. Enggak, ini ada dasarnya. Supaya orang tidak makan lagi. Tapi kalaupun masih makan, masih boleh. Kenapa? Karena belum masuk waktu subuh. Tapi kan imsak artinya puasa kan artinya imsak. Berarti udah puasa udah enggak, itu hanya bahasa, makna bahasa. Jadi bedakan antara makna bahasa dengan makna syariat. Kalau makna bahasa imsak itu artinya puasa itu artinya imsak, menahan diri. Tapi makna syariat bukan itu. Maka yang dimaksud oleh imsak di sini secara bahasa saja. Dia udah mulai nahan agar jangan sampai kebablasan. Jadi ini ijtihad yang luar biasa dari ulama kita dengan memberikan waktu imsak, ya, supaya kita udah istirahat lah di sini, istirahat, udah nggak makan, udah nggak minum, udah kumur-kumur, udah gosok gigi, kemudian nanti tinggal nunggu waktu subuh. Ya waktu subuh nanti sudah aman, ya sholat kita udah nggak makan lagi. Nah, tapi kalau masih makan, nggak ada waktu imsak nih, nggak ada lampu kuningnya kira-kira gitu ya, wah terus makan, begitu pas makan subuh udah batal, ya terusin makannya batal. Maka hati-hati tuh. Oke. Nah, kemudian sekarang buka puasa. Nah, buka puasa, ya, kita segerakan, ya, sebab itu ada kebaikan, ya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang itu selantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka puasa, ya. Maksud menyegerakan buka puasa ini adalah kalau sudah yakin azan, sudah yakin maghrib. Kalau belum nggak boleh, ya. Jadi pastikan sudah betul-betul maghrib, ya. Jangan sampai baru ngedengar kalimat Allah langsung minum, katanya belum maghrib. Ya, begitu dia minum, begitu dia ngedengar Allah langsung gluk 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 gluk, ngatunya dia lagi baca salawat. Allahumma sholli. Ah, batal puasanya tuh. Ya. Maka pastikan dulu kita ngedengar Allahu Akbar, ah, udah minum, batal. Nggak apa-apa tuh. Supaya apa? Supaya buka puasa di situ segera, jangan lama-lama. Kemudian maksudnya menyegerakan tuh ya makan sekedar membatalkan saja, makan makanan takjil, ya, makan apa, nanti sini makannya apa, kurma dan air, ya, sunnahnya gitu. Kata Nabi, idza aftara ahadukum falyuftir ala tabrid, fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Jadi kata Nabi kalau mau berbuka puasa bukanya makan tamar, korma. Kalau nggak ada korma, minum air putih, ya, karena itu suci, ya. Jadi ini riwayat ketika kita berbuka gitu. Jadi usahakanlah, ya. Usahakan kalau buka puasanya ada ini dulu, ya. Jangan langsung yang lain, ya. Jangan langsung gorengan, ya, lontong, ya, atau yang lain lagi gitu. Ini kadang-kadang kormanya nggak dimakan, ya. Lontong udah dua, ya. Gorengannya lain lagi. Nanti tambah lagi sop buah dan macam-macam. Akhirnya yang sunnahnya nggak diambil. Karena harusnya kita usahakan minum air putih, makan kurma dulu. Setelah itu mau makan, oke lah, nggak apa-apa. Ya, silakan saja. Eh, Disesuaikan, tapi jangan berlebihan juga. Ya, jangan berlebihan. Sekedarnya saja. Oke. Kemudian doa. Ya, doa berbuka puasa nih. Ya, sebab Nabi mengatakan dalam sabdanya, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang, tiga golongan yang doanya nggak ditolak. Satu al-imam adil, imam pemimpin yang adil.
was-shaim hina yuftir, ya, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang ketiga, wada'atul mazlum, dan doa orang yang dizolimi. Dalam konteks yang kita bahas hari ini adalah orang yang puasa. Jadi ketika kita buka puasa itu jangan sampai nggak berdoa, ya, doa kita tuh diterima, ya. Yang dimaksud doa itu bukan hanya doa yang datang dari Nabi, tapi doa apa saja boleh, ya. Akhirnya ini urutannya, kalau kita pengen buka puasa, kita baca doa makan dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan, ya. Makan deh tuh. Terus habis makan baru baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya, atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, boleh. Ya, udah makan, udah minum, baca doa itu. Atau baca doa yang lain, dhahabadz dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Boleh baca. Dan ini dibacanya setelah makan, setelah minum, ya. Tapi kalau seandainya belum makan, belum minum, dia belum berbuka. Ya, sedangkan arti doa ini adalah, ya Allah, hanya karenamu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Nah, kalau dia belum berbuka, berarti kan belum bisa, belum cocok doa ini. Apalagi yang zahabat dhama'u, ya, telah hilang dahaga, telah basah urat-urat. Ya, itu nggak benar. Kenapa? Belum minum, belum makan. Makanya makan dulu, minum, baru doa baca ini. Baca doa ini, ya. Nah, setelah itu kalau mau doa yang lain boleh, silakan doa apa saja boleh. Karena Nabi bilang as-shaim hina yuftir. Orang yang puasa ketika berbuka itu punya doa yang mustajab. Doa apa saja, dia minta doa biar sehat, minta rezeki, minta apa aja, kebaikan-kebaikan, kekuatan dan macam-macam, silakan. Ya, berdoa di situ. Nah, jadi kita perbanyak doa pada saat buka puasa tuh. Bagus kayak begitu. Nah, kemudian ini yang namanya doa itu bukan ibadah mahdhah. Jadi doa itu bebas saja. Kita mau pakai bahasa apa aja boleh doa itu. Jadi jangan berantem gara-gara doa. Ya, jangan gara-gara doa kemudian kita saling bermusuhan dengan saudara kita. Ini doanya gak sahih, yang sahih doanya ini. Doa itu doaif dan segala macam. Doa itu nggak ada riwayatnya aja boleh. Ya, yang penting isinya benar, tidak bertentangan dengan yang diajarkan Nabi. Silakan saja. Redaksinya dari kita boleh, ya nggak masalah. Jadi silakan mau baca Allah malaka sumtua, baca zahabal dhama wa btalatin uruq. Semuanya benar, semuanya baik. Ya, semuanya nggak ada masalah. Ya, yang masalah itu yang suka ribut sama saudaranya itu baru bermasalah. Gara-gara doa aja berantem. Wah, bulan Ramadan aja masih berantem, gimana bulan lain? Jadi jangan seperti itu. Jadi kita banyak doa pada saat berbuka puasa, ya. Oke, kemudian setelah itu terawih. Ya, nah, terawih ini pada masa Nabi disebut Qiyam Ramadan. Ya, pada masa Nabi belum dikenal istilah terawih. Ya, disebutnya Qiyam Ramadan. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, kemudian Nabi itu hanya mengerjakannya 3 malam di masjid. Ya, Nabi ngerjain 3 malam. Setelah itu Nabi di rumah sholatnya. Kenapa? Khawatir terawih itu menjadi wajib bagi umat. Nabi nggak mau. Jadi Nabi sholatnya nggak tiap malam. Nah, sekarang kita kalau seandainya itu, ya, Nabi sholat cuma 3 malam di masjid. Kita tiap malam di masjid misalnya yang rajin, ya kan? Itu nggak sesuai dengan Nabi. Nabi 3 malam cuma. Nah, tapi kan itu nggak masalah, ya. Nah, kemudian eh, salat tarawih menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa tarawih itu 20 rakaat. Ya. Tapi ada satu pendapat di mazhab Maliki, ya, kaul yang lain, tarawih bisa sampai 36 rakaat. Kenapa 36? Karena pendapat mazhab Maliki itu melihat dulu di Mekah itu, kalau habis sholat tarawih 4 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat, mereka tawaf dulu. Tawaf gitu, ya. Terus nanti lanjut lagi 2 rakaat, 2 rakaat, tawaf lagi gitu, kan. Nah, di Madinah itu nggak ada Ka'bah, kan. Jadi nggak bisa tawaf. Nah, orang-orang Madinah ketika itu nambah 4 rakaat lagi. Karena pengen dapat pahala yang banyak juga. Jadi totalnya, karena kalau terawih 20 rakaat itu 4 kali istirahat, maka 4 kali 4 16. Nah, totalnya 36. Ada yang seperti itu di mazhab Maliki. Tapi yang pendapat umumnya adalah 20 rakaat, ya. Nah, sekarang kalau yang nggak 20 boleh nggak? Boleh, bukan nggak boleh. Ya, jadi saya hanya menyampaikan data bahwa dari 4 mazhab itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya 20 rakaat. Ijma'. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat juga sebenarnya, hadis-hadis itu ada. Bahkan Sayyidina Umar pun, sejak zaman Sayyidina Umar,
Tarawih itu jadi kalau waktu zaman Nabi kan sendiri-sendiri. Pada Sayyidina Umar, tarawih itu dikumpulkan berjamaah dan 20 rakaat. Dan ketika itu tidak ada sahabat yang menentang sekalipun. Satu pun nggak ada yang menentang. Itu namanya ijma sukuti. Ya, dalam usul fikih namanya ijma sukuti. Mereka sepakat tanpa ada yang menentang satupun. Makanya kalau kita lihat sampai hari ini di Mekah, Madinah, itu tarawihnya 20 rakaat. Ya, kecuali pas COVID mungkin kemarin ya. Karena ada pertimbangan akhirnya tarawihnya nggak 20 rakaat. Dan tempat-tempat lain juga kayak begitu. Nah sekarang kalau seandainya kurang dari 20 boleh nggak? Misalnya 8 rakaat boleh nggak? Boleh aja. Bahkan nggak sholat pun nggak dosa. Karena tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi kalau bicara boleh, boleh. Kalau saya ditanya boleh nggak? Boleh. 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Ya, dulu guru ngaji saya pernah ditanya sama orang. Kalau sholat tarawih 8 boleh nggak? Boleh. Kan bicara boleh. Kan bicara boleh, boleh. Tapi kalau merujuk kepada kitab-kitab fikih, memang para ulama empat mazhab itu menyebut jumlahnya 20 rakaat, bukan 8 atau kurang dari 8. Tapi kalaupun 8, nggak masalah. Ya, silakan saja. Karena memang namanya terawih itu kan istirahat, banyak istirahatnya. Kalau di 20 rakaat, istirahatnya berkali-kali. Dan terawih itu karena sholat malam, maka ulama menetapkan sholatnya dua-dua. Dua rakaat, bukan bukan 4 langsung ya. Jadi karena ada hadis Nabi mengatakan sholatul laili matna matna. Sholat malam itu dua-dua, bukan empat-empat. Nah, ketika ada yang mengerjakan 4, itu ada khilafiyah di kalangan ulama. Gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau mengerjakan 4 langsung tidak sah, tidak diterima. Adapun mazhab lain ada yang mengatakan jadi sholat sunnah mutlak hitungannya kayak begitu. Ini saya kasih lihat sedikit apa namanya eh, kitab-kitab ya biar dirujuk. Ini saya udah ambil. Kelihatan ya? Ya, apa? Ini gambar ini file kalau mau yang suka baca kitab ada filenya nama Al-Maktabatus Syamilah. Ini saya cari kumpulin. Ini dari 4 mazhab kitab-kitab ini. Ya, ini mazhab Hanafi ada berapa puluh kitab. Di sini sebutin tuh Ishruna raq'atan. Ya, saya cuma singkat aja nih. Ishruna raq'atan. Mazhab Hanafi ya. Tuh, Ishruna raq'atan. Kitab-kitab mazhab Hanafi Ishruna raq'atan. Tuh, babu ada di salat tarawih Ishruna raq'atan. Kitab fikih mazhab Hanafi. Kitab mazhab Maliki sama juga. Ya, mazhab Maliki itu wa tarawih bi Ramadan wa hiya 20 raq'atan. 20. Ya, mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i apalagi? Ya, kadzalika 20 raq'atan. Ya. Jadi mazhab Syafi'i juga gitu tuh. Ikhtara 20 raq'atan wa huwa 20 raq'atan. Ya. Wa aslu hadhihi shalah 20 raq'atan. Semuanya, ya. Tuh. Tuh. Nah, kemudian mazhab Hambali. Hambali juga sama tuh. An-tarawih 20 raq'atan. Ya. Jadi semuanya sepakat. Makanya saya bilang sepakat bukan karena sembarangan, semuanya mengatakan begitu. Anna tarawih isyruna rakaatan wa yusallimu min kulli rakaatain. Nah, salam tiap 2 rakaat gitu ya. Nah, itu bukti. Dan kalau mau dibuka kitab-kitab perbandingan mazhab semua sama. Termasuk yang dibaca oleh teman-teman di kampus di Lipia misalnya, baca kitab Bidayatul Mujtahid, di situ jelas disebutkan bahwa tarawih itu 20 rakaat, ya. Dan tadi mazhab Maliki ada satu riwayat menyebutkan 36 rakaat. Ala kulihal, jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat tarawihnya 20 rakaat, memang itulah yang sudah dijaga, sudah diamalkan sepanjang masa oleh para ulama sejak zaman Sayyidina Umar. Ya, bahkan ada riwayat pada masa Nabi pun sebenarnya kayak begitu, cuma karena Nabi sholatnya di rumah tidak kelihatan banget gitu ya. Kayak Sayyidina Umar yang mensyiarkan sholat tarawih 20 rakaat itu pada masa beliau, terus sampai sekarang. Dan tidak ada sahabat satupun yang menentang ketika itu. Padahal masih ada Sayyidina Utsman, masih ada Sayyidina Ali, ya masih banyak ulama-ulama yang lain di kalangan sahabat. Sepakat semuanya itu, ya. Tapi kalau ada yang sholat 8 juga boleh, saya nggak masalah. Saya juga kadang-kadang kalau diundang ada yang sholatnya di masjid 8, ya saya ikut. Tapi biasanya dua-dua ya. Yang penting itu dua-dua. Kalau empat, empat, ada khilafiyah di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak sah karena bertentangan dengan hadis sholatul laili mathna mathna. Ada juga yang mengatakan tetap sah tapi tidak jadi tarawih, namanya nafal mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak saja. Itu ya. Oke. Kemudian makan jangan banyak-banyak. Makan halal dan tidak berlebihan. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Arba'in. Ya, thumma lisiyami khatimatun biha taqmun wa huwa ayyuftira ala ta'amin halalin la ala syubhah. Jadi makan yang halal. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal mengelolanya dan sebagainya.
ya. Dan Allah yastaksir min aqlil halal, jangan banyak-banyak, ya. Jangan berlebihan makan yang halal. Halal bagus, tapi kalau berlebihan nggak sehat juga, ya. Jadi kita jangan sampai pagi udah menahan nafsu dari pagi sampai maghrib, begitu maghrib kita kalah lagi dengan nafsu kita dan akhirnya makannya nggak apa namanya nggak dijaga, nggak terkendali, semuanya dimakan dan akhirnya kita puasa nggak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena nggak beda dengan bulan-bulan biasa, ya, rugi. Oke, kemudian eh, sama nih makan yang berlebihan. Kenapa? Karena Allah nggak suka, ya, kalau apa? Kalau perutnya itu banyak isinya. Ya, udah kita lewat dalam kitab Bidal Hidayah bab puasa gitu ya. Tsumma jtahid an tuftira ala ta'amin halal wa tastaqtir fatazida ala ma taqulu kulla lailatin fala farqa idza istafaita ma ta'taduhu an ta'kulahu daf'atan wahidan aw daf'atain. Jadi jangan sampai makan kalau hari biasa makanya 3 kali misalnya sarapan, siang, malam misalnya. Bulan puasa 2 kali sih, sahur sama buka puasa. Tapi porsinya itu 2 piring itu sama aja 3. Cuman satu yang terakhir di jamak takdim makannya ya. Nah itu nggak ada beda. Apalagi jangan-jangan lebih banyak ya, sahur makan, buka puasa makannya porsinya banyak, banyak, pulang tarawih makan lagi. Berarti 4 kali sebenarnya itu. Ya, cuma yang buka puasa porsinya digabung aja. Gitu ya. Maka kita makan boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kita eh, nilai puasa kita habis setelah buka tadi. Nah, kemudian apalagi beri makan pada yang berpuasa. Nah, terus yang dapat makanan doakan yang beri makan. Ya, dari Nabi mengatakan manfaat toro shaiban kana lahu mithlu ajrihi ghaira ayyan qusa annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un. Jadi orang siapa yang memberi makan, ya, memberi buka, makanya makanan berbuka untuk orang yang puasa, dia dapat pahala. Ya, pahala siapa? Pahala orang yang makan itu tanpa mengurangi pahala yang makan tadi. Ya, jadi dia dapat pahala dan tanpa mengurangi pahala yang makan dari makanan dia tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita makan, doakan orang yang memberi makanan itu. Doanya diajarin sama Nabi nih. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, dan Nabi pernah datang ya, kepada Sa'ad bin Ubadah, kemudian bawain roti sama minyak zaitun, makan deh sama Nabi itu. Ya, kemudian Nabi doa tuh aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, begitu. Ya, itu akan. Jadi kalau kita makan buka puasa yang disediakan orang kita doakan. Kalau nggak hafal doanya doain yang baik-baik aja lah. Mudah-mudahan tambah berkah nih ya, gitu nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah enak makanannya. Kemudian Allah kasih rezeki yang lebih baik dan sebagainya. Doakan aja, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini juga sabar, jaga ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita lagi puasa, ada yang ganggu, ya, ada yang iseng gitu ya, udah jangan diladenin, udah tinggalin aja. Ya, Nabi mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mraun shaim." Jadi kalau ada yang gangguin, iseng dan sebagainya, udah mau cela, mau caci, ya udah jangan ada yang bilang, saya lagi puasa." Tinggalin aja. Ya, jangan pokoknya jangan jangan terjebak pada hal-hal seperti itu. Kemudian ucapan. Ya, Nabi mengatakan man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya daripada berkata yang tidak baik, bahkan mengerjakan yang tidak baik, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Ya, Allah nggak terima. Ya, Allah nggak kasih apa-apa dia puasa. Buat apa puasa? Buat apa dia nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya nggak dijaga, perbuatannya nggak dijaga. Ya, makanya ya kita dilatih terus untuk apa? Menjaga lisan daripada mengucapkan yang nggak baik dan juga perbuatan daripada hal yang nggak benar. Ya. Nah, kemudian Nabi itu di bulan Ramadan sangat baik, banyak berbuat kebaikan, baca Quran. Ya, dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW kan ajwadu ma yakun fi Ramadan. Kini laqahu Jibril. Nabi itu sangat baik di bulan Ramadan, semangat. Ya, dan Jibril menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan, dari suhul Quran, ya, mendaras Quran. Ya gitu terus ya begitu, jadi Nabi
baca Qurannya tambah semangat di bulan Ramadan. Makanya kita juga usahakan ya, biar khatam. Ya, mudah-mudahan bisa berkali-kali khatam lebih bagus dan berbuat baik lah pada orang-orang di bulan Ramadan karena bulan suci, bulan mulia. Kalau di bulan mulia kita masih berbuat jahat, gimana di bulan lain? Oke, kemudian itikaf. Nah, ini ada itikaf di pertama disebut 10 hari. Karena Rasulullah SAW ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Nabi itikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Ya, kemudian ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Ya, hatta tawafahullah taala. Ya, jadi itikaf 10 hari malam terakhir sampai wafat. Tuma atakafa azwaju min ba'd. Kemudian keluarga Nabi, istrinya juga itikaf setelah Nabi wafat masih terus melanjutkan. Dan riwayat lain lagi dikatakan karena Nabi SAW ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi biasanya itikaf 10 hari. Tapi di tahun beliau wafat, Nabi itikafnya 20 hari. Ya. Kalau bisa begini, ikut nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, semampunya aja. Nggak apa-apa. Jadi misalnya, karena kita masih kerja, ya bisanya cuma semalam. Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Satu malam aja. Nggak mesti 10 hari terus. Kalau memang nggak ada kerjaan, nggak ada yang lain, itu 10 hari. Itu itikaf itu. Tapi kalau seandainya masih ada tugas yang lain, ya sesempatnya. Datang sempetin itikaf di malam-malam itu. Ya mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Untuk ibadah, beramal soleh, zikir, munajat, doa, ada pengajian dan sebagainya. Isi di situ malam supaya kita bisa dapat kemuliaan bulan suci Ramadan, jadi itikaf ya. Nah, kemudian setelah Ramadan, nah, nanti puasa 6 hari ya, bulan Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan kan satu kebaikan dibalas 10. Berarti kalau seandainya 30 katakan tambah 6, 36. Berarti 30, 360 hari. Jadi kira-kira begitu. Jadi makanya kita puasa Syawal. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i puasa Syawal sunnah. Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Mazhab Maliki enggak puasa Syawal ya. Kalau ada yang enggak puasa Syawal ya, bisa jadi dia mazhabnya Maliki atau emang malas. Itu juga gitu. Bukan karena Maliki tapi malas. Ya, kalau mazhab Maliki memang tidak puasa Syawal. Kenapa? Karena ada riwayat lain yang menurutnya orang-orang Madinah itu pada nggak puasa Syawal. Makanya bagi ini metode dalam mazhab Maliki itu adalah perbuatan ahli Madinah itu nilainya lebih tinggi daripada hadis ucapan. Ya, karena apa? Orang-orang Madinah kalau seandainya memang benar itu hadisnya soal dan sebagainya, mesti orang Madinah pada puasa dong. Tapi kata dia waktu itu orang Madinah pada nggak puasa, jadi itu nggak puasa. Tapi kalau mazhab yang lain pada puasa, makanya sunnah puasa Syawal apa namanya 6 hari itu. Nah kemudian puasa itu Ramadan khususnya ada puasa yang awam, ada khusus dan khusus. Yang Ghazali membahas ini dalam kitab Ihya-nya. Nanti ada puasa awam yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ada yang khusus ya, yang menahan anggota yang 7, ya mata, kuping, lisan, tangan, perut, kemaluan dan kaki dijaga. Selain apa? Selain lapar dan haus ya, dan nggak makan dan nggak minum. Kalau khusus-khusus itu para nabi yang memang hatinya pun dijaga jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level-level dari orang yang puasa ya. Mudah-mudahan ya kita jangan sampai puasanya awam terus, hanya menahan lapar, haus. Ya. Kita tingkatkan lagi lah mudah-mudahan. Paling tidaknya kita bisa level khusus. Ya, kalau level khusus ini memang berat ini para nabi, para aulia, ya. Mereka yang memberikan karunia itu sehingga puasanya beda dengan puasa kita. Selalu ingat Allah aja nggak ingat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Tarikh Ramadan kita sambil mungkin tawakuf ya. Sementara, insya Allah nanti pada Ramadan bisa kita lanjutkan lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanya, diskusi itu silakan aja. Ramadan. Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ya, Afwan Ustadz mau nanya ini sebenarnya sih terkait kebiasaan aja sih. Cuma kalau kadang-kadang kan kalau orang tuh eh, pas bulan puasa itu salah satu momennya itu adalah misalkan eh, buka puasa bareng gitu Ustadz. Eh, ini bicara misalkan di keluarga aja gitu ya, yang kadang-kadang sengaja mengumpulkan waktu untuk kumpul bareng gitulah, bukan yang keluarga inti gitu. Eh, sebenarnya kalau kalau dilihat kan tadi momen buka puasa itu cuma ya istilahnya eh, memang cuma itu ya tadi yang disampaikan, maksudnya yang beberapa sunahnya terkait dengan eh apa namanya, ya tadi misalkan mengawalkan buka puasa, terus buka puasa dengan dimulai dengan air dan kurma dan yang jadi kayaknya sebenarnya simple gitu ya. Nah kalau zaman Rasul dulu atau itu tuh sebetulnya ada nggak sih Ustadz gitu, kalau atau itu memang kebiasaan kita aja jadinya sebetulnya kayak gitu Ustadz? Apa buka puasa bersama? Ya. Iya, buka puasa bersama. Tadi tuh satu riwayat Nabi buka puasa bareng di rumah apa tadi Sa'ad bin Ubadah itu. Ya, tapi tadi memang simpel aja gitu. Memang nggak kayak kita mungkin ya. Secara praktek buka puasa bersama tetap ada. Ya, tapi memang teknisnya aja mungkin yang beda dengan kita hari ini. Dan Nabi nggak ngumpulin keluarganya segala macam untuk kumpul kita puasa. Nggak gitu juga. Kadang-kadang Nabi main aja sama sahabat ke rumah siapa gitu datang. Atau di masjid sebagian ashabus sufah tuh pada buka puasa di situ. Ya, gitu. Tapi tadi makanannya tidak kayak kita sekarang. Kalau kita kayaknya kalau pas buka puasa bersama makanannya melimpah betul ya. Akhirnya makan sana, makan sini sampai apa terawihnya udah ketinggal. Biasanya susah tuh kalau udah kumpul gitu terawih. Tapi kalau cuma terawih yang ditinggal sih mungkin dia masih bisa kejar terawih di rumah sendiri masih bisa. Tapi yang repot itu ada orang bikin acara buka puasa bersama, sholat maghribnya enggak. Nah itu masalah tuh. Ya. Dosa dia kayak gitu. Tapi kalau nggak terawih, ya dia ya nggak masalah. Nggak terawih kan nggak wajib ya, nggak masalah. Cuma kehilangan afdoliyah saja. Atau kalau dia mau sholat terawih di rumah juga bisa. Nggak apa-apa, sholat terawih sendirian boleh nggak? Boleh. Gitu Bu. Ya, jadi berarti sebenarnya ya kalaupun eh, apa kebiasaan seperti itu juga sebenarnya nggak apa-apa berarti Nggak Ustadz ya. apa-apa, nggak apa-apa, Hmm, nggak apa-apa, nggak masalah. baik-baik Ustadz. Itu perkara adat ya, adat saja. Jadi adat yang bercampur dengan syariat. Syariatnya buka puasa. Tapi biar enak kumpul ada saatnya kita kumpul keluarga yuk, nggak apa-apa. Adatnya tidak bertentangan dengan syariat. Kumpulnya kan kumpul baik-baik untuk buka puasa bareng. Syukur-syukur nanti diisi dengan pengajian dulu, ya. Kemudian nanti terawih bareng itu bagus juga kalau sampai gitu. Artinya ya ada manfaatnya loh. Cuma yang tadi perlu dijaga ya makannya. Kadang-kadang kita makan itu yang nggak kejaga tuh di situ. Ya. Oke, silakan kalau masih ada yang lain. Oh, sama satu lagi Ustadz, Ya. apa namanya kan memang kan salah satu sunahnya itu kan tadi kan memperbanyak ibadah termasuk membaca Al-Quran gitu ya. Nah, terus biasanya kita tuh jadi apa, karena punya settingan berharap bisa hatam misalnya berapa kali gitu sampai kemudian akhirnya membuat perencanaan lah gitu ya untuk ini gitu. Cuma memang kalau saya pribadi sih kadang-kadang jadinya ngejar targetnya itu gitu. Hmm. Sehingga mungkin ya ya mungkin agak beda. Jadi memang jatuhnya tuh mengejar targetnya yang direncanakan di awal. Sebetulnya kalau kayak gitu bagaimana ya Ustadz gitu? Karena kan jadinya agak kejar-kejaran gitu sebenarnya. Kalau bacanya nggak merusak harokat, nggak merusak makhraj, itu nggak masalah, memang boleh, ya. Jadi baca Quran tuh nanti kata Imam Ghazali itu memang perlu dibagi-bagi. Ada yang baca untuk baca saja, ada yang baca perlu dengan tadabbur, itu jadi beda-beda tuh bacanya. Kalau Imam Ghazali membagi itu, jadi kalau ada bacaan yang nanti khatamnya sebulan sekali,
Ada yang khatamnya setahun sekali, bisa jadi gitu. Kenapa? Karena kok setahun sekali baru khatam? Karena dia bacaan ini bacaan tadabbur, bacaan tafsir tadabbur, jadi dia mentadabbur, jadi lama. Tapi ada yang baca memang cepat, boleh aja kayak gitu. Ya, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan khatam Qur'annya 60 kali. Ya, khatam Qur'an 60 kali. Beliau punya murid Al-Muzani khatam Qur'annya 30 kali. Ya, satu bulan tuh. Ya, jadi boleh. Memang baca aja gitu ya. Tapi kalau buat paham, butuh waktu lebih banyak dari itu. Kalau mau tadabbur lagi butuh waktu lebih. Jadi itu nggak bisa khatam 1 bulan kalau untuk tadaburnya. Mungkin akan butuh waktu lebih panjang. Nggak masalah, karena memang begitu baca Quran itu kata Imam Ghazali bagi-bagi. Ada yang sekedar baca supaya bisa khatam sebulan sekali, nanti ada yang 10 tahun sekali, dan seterusnya kayak gitu. Boleh aja. Asalnya baca jangan rusak, jangan terlalu cepet. Yang panjang jangan dipendekin, yang pendek ini panjangin, yang ada tasnya jangan dibuang tasnya. Itu tetap kita dalam dalam koridor tilil Qur'ana tartila, ya baca Qur'annya dengan tartil, dengan tajwid yang benar gitu ya, kira-kira gitu ya. Enggak kan? Ada lagi yang lain? Nah, oh iya, mungkin sedikit ngingetin aja kalau teman-teman pada itikaf gitu ya di masjid. Kalau itikaf di masjid, kemudian biasanya kan kalau di masjid itu itikaf tuh ada acara ya, ada program yang dibuat oleh DKM dan menghadirkan ustadz-ustadz misalnya yang ngisi kajian dan sebagainya gitu ya. Nah, ini mengingatkan, kalau sedang ada kajian, jangan baca Quran, jangan sholat. Dengerin aja tuh kajiannya. Itu lebih manfaat daripada kita baca Quran, daripada kita sholat. Ya, kadang saya mendapati ada sebagian orang yang belum paham mungkin. Jadi ketika ada kajian, dia asik baca Quran. Ya, nggak mau dengerin pengajian. Itu salah. Kenapa? Karena baca Quran itu pahalanya buat dia sendiri. Tapi kalau didengar kajian, dia paham, dia bisa bagi ke orang lain. Makanya kita harus ada prioritas. Juga sholat, ya kita sholat terus ya, kecuali baru datang ya tahiyatul masjid, oke habis itu langsung duduk dengerin. Jadi jangan sampai nanti ketika itikaf dia mengira itu ibadah padahal dia salah. Ya, harusnya ketika ada kajian dengarkan kajian, dengerin aja. Nanti selesai kajian lanjut lagi baca Quran boleh, lanjut lagi sholat boleh, silakan aja gitu ya. Itu aja sekedar mengingatkan kalau yang pada ikut itikaf di luar nanti. Dan yang sholat raweh juga jangan tinggalkan ba'diyah isyaknya ya. Jangan sampai begitu sholat isya nggak sholat ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu lebih tinggi daripada sholat raweh nilainya. Ba'diyah isya. Jangan sampai sholat rawehnya kita kerjakan, ba'diyah isyanya enggak. Ah, itu rugi gitu. Ba'diyah isyanya itu lebih lebih utama daripada sholat raweh. Ya, silakan. Dokter Fang, silakan. Ya, Ustadz mau tanya dulu, Badia Isa itu yang muakkadah 4 rakaat atau 2 rakaat ya? Dua, yang Oh muakkadah 2. dibutuhkan. Oh ya oke. Nah terus gini Ustadz, misalnya dalam kayak majelis yasinan gitu, Ustadz kan baca yasinnya tuh bareng-bareng. Itu sebenarnya dan saya bingung karena kalau kita kan ada hadis atau mungkin di Quran, kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran maka diam, dengar dan simak gitu kan Ustadz ya. Nah kalau baca Quran bareng-bareng tuh gimana Ustadz? Itu menyalahi nggak sih ininya ketentuan kita dengerin orang baca Quran? Enggak, karena ada riwayat lain lagi. Riwayat lain tentang zikir, baca Quran rame-rame, boleh, nggak apa-apa. Oh walaupun jadi kan kita baca Iya, yang maksudnya kita baca bareng-bareng kayak Yasin baca bareng-bareng. Itu nggak masalah, nggak nggak sama. kita nggak dengerin orang baca gitu nggak apa-apa ya? Nggak, Kan kita emang. jadi ini fokus ke bacaan kita sendiri gitu, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Karena kita lagi baca juga. Gitu. Enak sih kalau seandainya ada yang mimpin satu, sehingga bacaannya bareng gitu, enak tuh gitu tuh. Jadi lebih apa? Temponya bareng-bareng gitu, kira itu lebih enak kayak begitu. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Izin bertanya Ustadz, mungkin Silakan. hal sepele, cuma
Pernah waktu karena lagi Ramadan, jadi ketika suami lagi sholat sunnah, kitanya lagi baca Quran. Kan baca Quran kan mesti dibunyikan ya, Ustadz ya. Hmm. Nah, habis sholat suami marah gitu. Oh, lagi sholat kenapa baca Quran keras-keras gitu kan? Itu katanya ada sunnahnya kalau ada orang sholat ya dalam hati aja gitu. Hmm. Tapi kan nggak berasa ya Ustadz ya kalau baca Quran dalam Ya, hati. memang kalau ada Pelan-pelan yang maksudnya, pelan-pelan. Nggak pelan aja betul. Iya. Kalau ada yang sholat betul. Bahkan bukan hanya itu. Ya memang begitu kalau ada orang sholat kita eh, hargai orang yang sholat. Ya, itu digeser aja, pindah tempat cari dulu sebentar supaya nggak ganggu yang sholat. Nah, itu kalau di masjid gimana, Ustadz? Apanya? Ketika itikaf atau apa, di masjid kan kadang-kadang orang ada yang sholat, ada yang baca Quran gitu dengan suara. Iya, sebenarnya memang karena di situ kondisinya tidak di apa beda-beda ya nggak masalah. Yang penting dia udah tahu konsekuensinya dengan kondisi seperti itu. Bagusnya sih memang jangan mengganggu lah intinya gitu. Sebenarnya kalau baca dia agak agak kedengeran nggak masalah, jangan sampai mengganggu. Ya begitu. Karena mungkin beda-beda ya orang ada yang di masjid itu ada yang baca Quran, ada yang sholat. Kalau memang kira-kira terganggu, pindah aja tempat. Ya, yang mau pindah siapa? Yang sholatnya pindah boleh atau yang baca Qurannya pindah nggak masalah. Yang penting dapat khusyuknya gitu aja. Gitu. Karena memang di masjid pada saat tertentu ya dia udah beramal sendiri-sendiri itu. Begitu. Ya, Ustadz. Syukran, Ya, Ustadz. ya, ya, Afwan. Ada lagi yang lain? Ustadz, Ustadz. Mbak Mbak Ful mau nanya. Ya, Nah, silakan duluan. Nggak apa-apa. silakan Dr. Rahma. Ya, Ustadz mau nanya tentang itikaf. Kalau misalnya perempuan tuh boleh nggak sih di rumah? Kalau iktikaf itu di masjid, bukan di rumah. Ya, karena iktikaf itu dalam fikih di masjid. Masjidnya pun yang namanya masjid itu yang apa namanya? Yang diwakafkan ya, namanya masjid tuh. Jadi kalau statusnya wakaf itu disebut masjid, tapi kalau nggak diwakafkan dia nggak dimasuk masjid. Jadi kalau di rumah dia bukan itikaf, nggak disebut itikaf. Ya udah berarti apa? Itu beramal aja, beramal soleh, gitu ya. Itu aja kalau di rumah. Tapi bukan berarti nggak bisa beramal soleh, boleh di rumah pun boleh. Kalau tadi Nabi, istri Nabi itu pada itikaf juga ke masjid. Baik, berarti kalau musola gitu nggak termasuk ya, Ustadz? Maksudnya musola di rumah tapi Menghidupkan malam dengan ibadah boleh, di rumah nggak masalah. Ya, baik. ya silakan Dokter Val. Iya. Terkait juga dengan itikaf, Ustadz, apakah ada panduan khusus? Maksudnya ketika itikaf itu ngapain aja itu ada sunnahnya nggak, Ustadz? Maksudnya Rasulullah ngapain gitu? Ada nggak apa ya SOP-nya macam itu? Sebenarnya kan etikaf tuh fungsinya dia supaya nggak kemana-mana dan bisa fokus dengan ibadah. Jadi bebas saja mutlak, tidak di harus begini dan begitu tidak. Dan itu sebenarnya fungsinya supaya nggak bosen. Ya, dengan ibadah yang banyak itu kita nggak bosen. Kalau cuma satu model saja bisa jadi kita bosen. Ya, makanya boleh ya dia beramal mau dia sholat, di sholat dia baca Quran, nanti dia zikir, dia baca buku, atau nanti ada kajian, silakan saja. Itikaf itu yang penting dia wukuf. Itikaf itu satu akar kata dengan wukuf, diem, ya diem di satu tempat di masjid amalin. Jadi dia ribat. Ya, kalau kalau di medan perang itu dia jaga pos. Ya, takut apa? Takut musuh datang kan? Jaga pos perbatasan gitu ya, jangan sampai musuh masuk ke wilayah kita. Nah, gitu juga kita dengan itikaf itu kita sebenarnya sedang jaga pos diri kita, jangan sampai setan mengambil waktu kita. Ya, sehingga waktu kita habis sia-sia. Ya, diisi dengan rangkaian ibadah apa bebas aja. Nabi nggak tentukan harus ini nggak bebas silakan. If alul khair, pokoknya semuanya yang baik silakan. Saya pengen sholat aja silakan. Saya mau mau baca Quran silakan. Saya mau ngaji, saya mau nulis, saya mau silakan. Yang penting baik. Ya begitu. Karena beda-beda kondisi orang. Ya kalau kata Ibnu Athaillah gitu. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Itu perbedaan itu tergantung kondisi orang juga, beda-beda.
Ada orang yang mungkin sholatnya nggak banyak. Ya, dia guru misalnya. Dia banyaknya baca buku, dia nulis. Apa salah? Yang penting dia berbuat baik. Ada yang baca buku nggak kuat banyak. Oh, baca Quran aja. Ada yang nggak kuat, ya sholat aja atau zikir aja. Boleh gitu. Yang penting baik. Gitu dok. Ya, baik Ustadz. Ya, masih ada, silakan kalau masih ada. Terakhir deh Ustaz, mau nanya dari Ya, semua zikir yang pernah disunahkan Rasul, yang paling utama apa ya Ustaz ya? Zikir apa? Ada saran zikir nggak? itu yang paling utama, la ilaha illallah. Oh, Itu zikir yang paling utama. Ya, makanya Nabi sampai dalam hadis kan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya, bahkan dalam riwayat lain beliau katakan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi itu zikir yang paling utama itu zikir kalimat tauhid paling utama. Ya, tapi kembali lagi ya, kalau mau yang lain pun boleh supaya nggak bosen, jangan bosen. Jangan satu zikir saja. Ya, kita banyak istighfar, nanti ganti sholawat ya, nanti tasbih. Karena manusia itu cepat bosan sifatnya. Kalau hanya satu aja, biasanya bosan deh. Hanya dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah baca la ilaha illallah, kemudian baca zikir, istighfar, astagfirullah, baca sholawat, boleh itu bagus gitu. Ya, menghilangkan kejenuhan kita. Ya, gitu. Ya, gitu kira-kira. baik Ustaz. Nanti diamalkan insya Allah. Ya, insya Allah gitu ya. Ya. Ada lagi? Saya ada kan? Oke, kalau nggak ada, eh cukup ya. Berarti insya Allah, berarti malam ini kita istirahat dulu ya. Tawakuf dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada Idul Fitri ya. Nanti kita kabari kapan pekan keberapa kita mulai lagi kajiannya. Selesaikan nanti selesai itu kita bisa lanjut kitab-kitab yang lain lagi. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sudah pelajari selama ini dan mohon maaf kalau seandainya selama kajian ada hal yang kurang berkenan, ada yang kurang pas dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk Ramadan dalam keadaan yang baik ya. Siap untuk menyambut ibadah. Terima kasih. Kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.